semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Lebih banyak dari negara Arab, organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama. Oh, berarti ini organisasi Islam yang terbesar di Indonesia kan ini juga ya, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama yang beberapa hari lalu saya sudah react tuh ya, lantunan solawat sempena 1 abad Nahdlatul Ulama ini, dan memang ramai sekali ya. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Sahabat, sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau selanjutnya disebut NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di dunia dengan populasi terbesar pengikut di sebesar dunia. 40 hingga 95 juta jiwa, merupakan salah satu organisasi yang didirikan di kota Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh beberapa tokoh. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta dan Kiai ini terbesar Bisri di dunia. Syamsuri merupakan aktor utama di balik suksesnya pendirian NU di masa itu. Sudah lama ini ya pula. NU bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, yang mana peristiwa bersejarah ini lahir di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah di daerah Kertopaten. Jauh sebelum adanya NU, Kiai Haji Wahid Hasbullah juga sempat mendirikan beberapa organisasi di Indonesia, di antaranya pada tahun 1914 bernama Taswirul Afkar, yang merupakan kelompok diskusi para ulama dan cendekiawan di masa itu. Tak cukup sampai di situ saja sahabat, Kiai Haji Wahid Hasbullah juga kembali mendirikan Nahdlatul Wathon pada tahun 1916 dan Nahdlatul Tujar di 2 tahun setelahnya. Sebelumnya itu ada beberapa organisasi yang pernah ditubuhkan juga ya. Di saat mendirikan NU, para ulama mendiskusikan nama apa yang cocok untuk digunakan pada ormas ini. Ketika berkaca dari sebelum-sebelumnya keluar sebuah nama dari Kiai Haji Abdul Hamid, salah satu ulama asal Sedayu Gresik. Beliau mengusulkan sebuah nama untuk bisa dipakai, yaitu Nuhudul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama, yang kemudian Kiai Haji Mas Alwil Abdul Aziz, yang menurut beberapa sumber, beliau ini juga memiliki hubungan darah dengan keluarga Ampel, berpendapat bahwa kebangkitan bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkan perjuangan ulama pada masa itu, karena kebangkitan ulama sudah berlangsung sejak dahulu. Hanya saja kebangkitan itu belum bisa bersatu secara organisasi. Beliau lalu menawarkan nama Nahdlatul Ulama, yang sebenarnya tidak ada perubahan mencolok secara bahasa, akan tetapi dalam pemaknaan namanya Nahdlatul Ulama lebih mengarah kepada kebangkitan secara bersama-sama dengan pergerakan serentak yang terorganisasi. Nahdlatul Ulama juga tidak bisa dipisahkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Sebagai tujuan berdirinya organisasi ini, NU hingga saat ini terus mengembangkan semangat mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat agar terciptanya rahmat bagi alam semesta. Semangat ini juga masih terus dikembangkan ke penjuru dunia melalui kepengurusan cabang di setiap negara tujuan. Ada ya. Januari tahun 2023 ini sahabat, Nahdlatul Ulama memperingati 1 abad kelahiran sejak tahun 1926. Secara kalender Masehi, seharusnya umur Nahdlatul Ulama masih 97 tahun, namun disebabkan kesepakatan saat Muktamar NU ke-32 pada tahun 2010 di Makassar, Sulawesi Selatan, memutuskan agar peringatan hari lahir NU mengikuti kalender Hijriah.
Maka genap sudah 100 tahun umur NU dari 1344 Hijriah sampai tahun ini sudah di 1444 Hijriah. Ikut kalender Hijriah ya. 100 tahun Selain juga. itu, ada beberapa ormas Islam yang sempat lahir di Indonesia. Selain dari mereka eksis sampai sekarang, namun ada juga yang harus mengakhiri sejarahnya karena problem-problem tertentu. Kemunculan ormas-ormas Islam sebetulnya bukan tanpa sebab. Ya, MC Refresh di dalam buku Sejarah Indonesia Modern menyebutkan faktor-faktor internal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia yang pada masa itu mencekik kebebasan hidup bangsa ini. Dan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk melawan kristenisasi bangsa barat di Indonesia melalui para misionaris mereka. Sebanyak lebih dari 100 organisasi Islam yang memiliki pendukung jutaan massa pernah hidup di Indonesia, sahabat. Dan keberadaan ormas-ormas ini terkadang saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya karena ideologi yang mereka pikul masing-masing. Dari ratusan ormas yang ada di Indonesia, beberapa dapat disebutkan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berafiliasi Sunni dan eksis sampai saat ini. Lalu ada juga Ahlul Bait Indonesia atau ABI serta Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI dengan afiliasi Syiah. Lepas dari keduanya ada juga yang sudah resmi dilarang perkembangannya seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Jamaah Islamiyah atau JI, Front Pembela Islam atau FPI, serta banyak lagi. Mereka juga dilarang tumbuh berkembang di Indonesia karena apa yang mereka kampanyekan bisa mengancam mindset anak bangsa serta berisiko merusak kedaulatan. Ormas-ormas ini juga berkembang cepat sejak dini disebabkan fakta bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Islam terbesar di dunia, jadi mudah saja bagi sebuah organisasi untuk menggait kader-kader baru dimanapun mereka mau. Hingga hari ini, NU dan Muhammadiyah mendominasi jamaah ormas Islam di dunia. Keduanya yang kita ketahui sebagai organisasi yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan ruang selebar-lebarnya untuk terus memajukan Islam dan Indonesia serta memelihara persatuan dan perdamaian atas segala bentuk perbedaan di negeri kita tercinta. Di hari peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, kita harapkan sayap-sayap Islam yang cinta akan sebuah kata perdamaian dan memiliki spirit toleran mampu terbang lebih tinggi lagi demi terwujudnya Islam moderat yang rahmatan lil alamin. Oke guys, jadi dia video pembahasannya ini. Itu sedikit tentang organisasi Nahdlatul Ulama. Ini salah satu organisasi Islam yang terbesar di dunia juga gitu ya. Dan ini sudah lama gitu, sudah lama ditubuhkan sejak dari 1926. Berarti tahun ini tuh akan mengikut kalender Hijriah ya. Jadi bertepatan pada tahun 2023 ini sudah genap lah gitu ya 100 tahun. 100 tahun penubuhan organisasi Nahdlatul Ulama ini. Wah, sudah 1 abad gitu ya, sudah lama ditubuhkan dan yang terbesar juga di dunia gitu, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.